Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banjar. Menurut Hikayat Banjar, sebelum menjadi kerajaan bercorak Islam, Banjar merupakan kerajaan bercorak Hindu di bawah kekuasaan Kerajaan Daha. Seperti Islamisasi di wilayah Kalimantan lainnya, wilayah Kalimantan bagian selatan, khususnya di Banjar juga dilakukan oleh beberapa ulama dari Jawa. Beberapa ulama yang berperan penting dalam Islamisasi di Banjar yaitu Khatib Dayan dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis Kerajaan Banjar. Pusat Kerajaan Banjar diperkirakan terletak di hulu Sungai Nagara Banjarmasin. Sungai Nagara berperan penting bagi perkembangan Kerajaan Banjar. Sungai Nagara digunakan sebagai sumber kehidupan bagi hampir seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan, baik di Banjarmasin maupun di wilayah lainnya seperti Balikpapan, Kandangan, dan Amuntai. Daerah sekitar Sungai Nagara merupakan wilayah paling subur di wilayah Kalimantan. Inilah yang menyebabkan wilayah Sungai Nagara berkembang menjadi pusat Kerajaan Banjar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik Kerajaan Banjar. Pada akhir abad 15, Kalimantan Selatan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Daha yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Berdirinya Kerajaan Banjar bermula dari konflik dalam keluarga istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi di Kerajaan Banjar. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Banjar menitik beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Kegiatan perdagangan di Banjar cukup berkembang karena terletak di tepi Sungai Nagara. Komoditas utama yang diperjualbelikan oleh pedagang dari Demak dan Goa adalah lada. Selain perdagangan, Sungai Nagara juga berperan penting pada kegiatan pertanian masyarakat Banjar. Pada 1697 terjadi migrasi perdagangan Mataram dari Jawa. Kedatangannya cukup berpengaruh bagi Banjar. Pelabuhan Banjar menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa. Perang Makassar yang terjadi antara kerajaan Goa Talo dan VOC menyebabkan banyak pedagang berpindah dari pelabuhan Sumba Apo ke Banjar. Akibatnya, kegiatan perdagangan di Banjar semakin ramai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya Kerajaan Banjar. Susunan masyarakat Kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida. Lapisan teratas adalah golongan penguasa sebagai golongan minoritas. Orang-orang Belanda berada di lapisan kedua karena jalinan hubungan baik antara Sultan dan Belanda dalam aktivitas perdagangan. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya pemberian keleluasaan bagi orang-orang Belanda untuk melakukan kegiatan perdagangan tanpa adanya campur tangan dari pihak kerajaan. Keleluasaan ini terlihat dari perannya dalam menguasai sektor pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara. Adapun lapisan terbawah merupakan golongan mayoritas yang terdiri dari petani, rakyat jelata, pedagang, dan juga nelayan. Tidak banyak catatan sejarah yang menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya Kerajaan Banjar. Kebudayaan Banjar berkaitan erat dengan ajaran Islam. Sultan dan ulama merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan syariat Islam. Hubungan baik antara ulama dan Sultan Suryanuwah dijelaskan dalam kitab Sabilul Muhtadin dan Parukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan agama di Kerajaan Banjar. Raja dan ulama memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Kerajaan Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Suryanuwah, Islam menjadi agama resmi kerajaan. Perhatian Sultan terhadap agama Islam cukup besar yang dibuktikan dengan pembangunan Masjid Kerajaan Banjar sebagai pusat ibadah umat Islam. Sementara itu, ulama sebagai elit religius juga memiliki peran cukup besar bagi pemerintahan Kerajaan Banjar. Sultan dan ulama merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan Kerajaan Banjar.
Hubungan antara ulama dan Sultan Suryanullah dijelaskan dalam kitab Sabilul Muhtadin dan Parukunan yang ditulis atas permintaan Sultan Suryanullah. Dalam perkembangannya, kedua kitab ini menjadi pedoman hukum kerajaan Banjar.